Ibu Nina Handayani ST, saya menjabat sebagai seorang humas itu dari 2017 sampai sekarang, berarti 2002, berarti 5 tahun. Nah, jadi pengalaman sih tidak banyak, tetapi yang pastinya saya cukup membantu jalannya kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Yadika Jambi ini, termasuk untuk guru, siswa, dan tata usaha. Silakan. Oke, jadi ini kan SMK Yadika Jambi. Ya. Jadi bagaimana perkembangan humasnya di lembaga ini? Kalau untuk perkembangan sih itu bisa dilihat dari beberapa hal yang berhubungan tentang misalnya dari segi satu, kalau saya itu kan bergerak dalam bidang BKK, Bursa Kerja Khusus. BKK ini bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang tamatan, yang udah lulus untuk mendapatkan informasi kerja. Nah, jadi di situ saya membantu dalam hal memberikan informasi kerja baik melalui sosial media maupun secara langsung. Kemudian bisa juga saya untuk memberikan informasi pembuatan kartu AK1 atau zaman dulu dibilang kartu kuning, supaya itu bisa dikategorikan untuk menunjang siswa itu untuk bekerja. BKK, Bursa Kerja Khusus itu. Kemudian yang kedua lagi, saya juga bergerak dalam kegiatan humas itu dalam bidang Prakrin, praktek kerja industri, yang sekarang udah diganti dengan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, untuk praktek kerja lapangan ini dikhususkan untuk siswa. Ibu, sebelumnya PKL itu sama dengan magang? Ya, jadi PKL ini atau Prakrin praktek kerja industri, dia ini diperlakukan untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi setiap siswa itu diperlakukan 2 bulan setiap tingkatannya. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu bisa saja saya membantu bapak kepala sekolah dalam bidang promosi sekolah, karena promosi sekolah itu juga saya harus membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, contohnya ke orang tua siswa, ya kan? Kemudian ke siswa-siswa yang sudah tamatan untuk memberikan informasi kepada adik-adik kelasnya, atau juga langsung turun ke sekolah yang tingkat SMP maupun MTS untuk memberikan atau menjemput bola istilahnya untuk memberikan informasi bahwa adanya penerimaan siswa baru ke SMK Yadika Jambi. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya memperkenalkan SMK Yadika ke setiap perusahaan-perusahaan, baik itu bengkel, baik itu misalnya perseroan terbatas atau PT, CV, kemudian di kedinasan. Nah, itu adalah sebagian dari tugas dari saya. Itu perkembangannya, dan dilihat alhamdulillah perkembangan yang sangat signifikan itu adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Yadika. Itu hasil perkembangannya. Kalau kegiatan humas di SMK Yadika ini apa aja, Bu? Yang tadi yang sudah saya katakan tadi kan bursa kerja khusus, kemudian prakrin atau PKL atau praktek kerja lapangan atau yang dikatakan tadi magang, kemudian yang tadi promosi untuk sekolah, dan satu lagi tadi itu kegiatan-kegiatan yang misalnya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang mau kita mengajak kerjasama dalam bentuk MOU. Gitu. Ibu selama menjabat sebagai ini di humas, apa ibu pernah merasa kesulitan atau gimana gitu di Yadika, ibu? Kalau di Yadika tidak, tapi saya berhubungan dengan masyarakat itu kesulitan. Kenapa saya bilang kesulitan? Tidak semua perusahaan, tidak semua dunia usaha dan dunia industri itu bisa menerima kita, welcome kepada kita, karena pada prinsipnya mereka itu kan tidak mau terikat dalam bentuk MOU atau surat kerjasama antara SMK Yadika dengan perusahaan-perusahaan. Karena contohnya dari berbagai kementerian itu ada beberapa hal yang bisa diajak kerjasama dan yang tidak, itu menjadi suatu halangan bagi kami. Kemudian lagi ada juga di bengkel-bengkel yang mohon maaf yang biasa-biasa saja, itu biasanya ada juga yang nggak mau karena kebutuhan dalam hal administrasi. Misalnya kan kalau misalnya kita kerjasama dengan suatu tempat atau perusahaan, itu biasanya kan secara administrasi harus lengkap, nah ini tidak lengkap. Nah, itu biasanya jadi kendala kita untuk mengadakan kerjasama dalam bidang humas. Berarti ibu langsung terjun ke lapangan Ya, untuk semua. benar. Kalau strategi humasnya, Bu? Strategi kehumasan yang pastinya dalam segi pendidikan antara lain yaitu saya harus bisa mencari informasi-informasi bagaimana meningkatkan satu pendidikan, baik itu dalam secara manajerialnya atau mengatur siswa-siswanya dan para gurunya, dan yang pastinya itu membantu kepala sekolah juga untuk mempromosikan sekolah. Dan itu kita butuh ide-ide lagi supaya nama Yadika tidak tenggelam dan semakin naik, baik itu tingkat nasional maupun internasional, amin gitu. Tapi sekarang udah sampai tingkat nasional ya, alhamdulillah. Makanya saya ngerasa sangat bangga ya, saya di sini dari 2009, jadi sampai sekarang sudah merasa kayak rumah sendiri di SMK Yadika ini. Jadi kalau ada apapun yang terjadi pasti saya turun untuk memberikan informasi ataupun memberikan gebrakan-gebrakan atau ide-ide untuk SMK Yadika. Bagaimana peran humas dalam dunia pendidikan di arah sekarang ini? Sebenarnya kalau untuk peranan humas itu tergantung bagaimana antara kerjasamanya humas itu sendiri terhadap
ini kita bicarakan sektor pendidikan itu sendiri, yaitu sekolah. Kalau apa yang dibutuhkan sekolah, otomatis humas juga harus bisa Siap beradaptasi gitu kan. Misalnya butuh informasi tentang apapun itu, humas harus siap gitu. Misalnya saya butuh informasi tentang soal apa tuh namanya pekerjaan ataupun informasi lowongan kerja di jurusan teknik komputer jaringan, misalnya jurusan TKJ. Nah itu saya akan mencari informasinya misalnya gitu kan. Kemudian lagi informasi lagi tentang bagaimana membantu teman-teman di setiap kepala prodi atau program studi yang di SMK ya di Jambi ini untuk supaya siswanya lebih semangat bekerja di bidang masing-masing, terutama untuk mengeluarkan keahliannya di perusahaan-perusahaan. Nah itu juga saya sebenarnya tanpa disadari saya sebagai humas juga harus pintar-pintar mengulik-ngulik di mana sih bagusnya siswa itu, misalnya nanti kalau untuk berhasil untuk misalnya mau meneruskan sekolahnya atau kursus kerjanya, itu kan kita bisa diajak kerjasama. Contoh, saya pernah mengadakan surat kerjasama dengan, saya sebut misalnya Toyota. Nah Toyota itu alhamdulillah sampai sekarang bisa dapat selalu ada di samping kita sebagai perusahaan yang dapat mendampingi siswa kita, misalnya siswa kita itu magang dan juga siswa itu yang sudah tamat untuk bekerja langsung situ. Nah itu merupakan salah satu bukan keberhasilan, salah satu peranan humas supaya siswa kita itu ataupun warga sekolah itu bisa melihat, oh ini loh pekerjaannya seorang humas seperti ini. Karena kalau kita tidak tahu tentang peranan, kemudian fungsinya sebagai seorang humas, kemudian tujuannya apa, berarti kan dia tidak memahami pekerjaannya, ya kan. Jadi otomatis kan sebelum saya menjadi seorang humas ini kan saya harus tahu dulu bagaimana sih cara kerja atau mekanismenya seorang humas seperti apa. Kemudian juga bagaimana saya melayani, ini saya harus melayani orang tua, melayani siswa-siswa. Otomatis kalau misalnya siswanya bisa diarahkan dengan baik, alhamdulillah. Misalnya tidak bisa diarahkan baik, bagaimana caranya saya harus bertindak tegas gitu. Ya, semua. Ini kan sekolah ini punya link gitu kan. Nah itu tuh bisa dimasukin jadi perkembangan humasnya atau gimana? Kalau link itu salah satu, sebenarnya itu kan merupakan alat atau media di mana salah satu untuk menghubungkan antara SMK Yadika dengan dunia luar. Misalnya seperti yang sudah kita punya di sini adalah websitenya SMK Yadika. Jadi websitenya SMK Yadika itu sudah membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk hari ini kegiatannya apa? Itu sudah dikeluarkan, diupload. Nah jadi orang-orang yang misalnya para alumni ataupun misalnya siswa-siswa baru bisa ngeliat apa sih kegiatan-kegiatan setiap harinya, atau misalnya di setiap jurusan setiap bulannya. Jadi kan dia tahu, oh ini dong keistimewaan SMK Yadika, oh ini ya kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama bulan ini gitu. Jadi kalau untuk link atau media itu sudah ada kita, jadi tidak masalah. Berarti itu disebut juga mungkin perkembangan teknologi juga Ya, teknologi juga, IT-nya juga. Selain itu juga kita punya pers, mungkin bisa dilihat dari podcast, insya Allah ya. Jadi kita bertahap ya. Jadi podcast itu sebagai sarana juga humas. Misalnya kita mau menyampaikan informasi tentang promosi ini, atau kita mau promosikan tentang keistimewaan SMK Yadika ya melalui podcast itu juga yang pernah kita lihat di YouTube ya. Nah itu ya, ini kita usahakan memberikan yang terbaik untuk siswa supaya siswa itu bukan hanya duduk belajar kemudian magang, monoton dan gitu-gitu aja. Jadi dia harus punya ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikulernya bisa menunjang dia kegiatan untuk suatu hari nanti dia sebagai bekal dalam bekerja. Ya. Ibu terima kasih udah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik, Iya, sama-sama. menjawab dengan semuanya yang kami tanyakan. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk laporan kalian, program kerja kalian, dan saya harapkan jangan segan-segan untuk mempromosikan SMK Yadika kami untuk ke halayak masyarakat yang mohon bantuannya. Terima kasih. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu.